Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemutihan pajak kendaraan berakhir. Bagi pemilik kendaraan, awas Samsat Demak gelar razia rutin hingga Desember 2025. Tahun 2025 baru setengah berjalan, tetapi kasus perceraian di Kabupaten Semarang capai 1.000 lebih pengajuan. Heboh, temuan tas berisi tumpukan uang yang hanyut di selokan desa Prawoto Pati. Ya, pasangan suami istri di Boyolali kompak mengedarkan pil koplo berlogo Y. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti ribuan butir obat terlarang siap edar. MR dan NDA ditangkap polisi karena mengedarkan ribuan butir obat terlarang. Pasangan suami istri ini ditangkap di rumah kontrakannya di Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, pada akhir Juni lalu. Saat digerebek, polisi mendapat barang bukti 5.000 butir pil koplo berlogo Y yang disimpan di dalam kamar. Pil terlarang yang didapat dari F dijual oleh pasutri ini di wilayah Boyolali, Klaten, dan Salatiga melalui pesan singkat WhatsApp kepada pelanggan tetap. Kedua tersangka mengaku telah menjual obat terlarang selama setahun. Dari seseorang yang bernama berinisial F. Setelah memperoleh obat-obatan logo Y tersebut diedarkan di daerah Salatiga, Klaten, dan Boyolali. Kemudian petugas menemukan barang bukti 4.990 butir obat pil logo Y yang diduga mengandung trihexyphenidyl dan 9 butir obat-obatan yang tergolong psikotropika di dalam kamar kontrakan tersangka. Kedua tersangka terancam 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah karena mereka dijerat pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, informasi lain, Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang mencatat 1.000 lebih kasus perceraian selama 6 bulan terakhir. Tak hanya angka cerai yang tinggi, tetapi pengajuan dispensasi kawin untuk usia di bawah 19 tahun juga meningkat. Dalam semester pertama tahun 2025, angka perceraian di Kabupaten Semarang tercatat 1.010 kasus atau setara dengan 5 kasus perceraian per harinya. Jumlah itu adalah kasus yang sudah inkrah. Pengadilan Agama Ambarawa menyebut jumlah ini belum termaksud dengan jumlah kasus yang sedang berjalan. Dari data yang masuk, gugatan cerai oleh istri jauh lebih banyak dibandingkan dengan talak cerai oleh suami. Penyebabnya cukup beragam, yang paling tinggi karena faktor ekonomi. Dari ribuan kasus perceraian, hanya 15 kasus yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama dan dicabut gugatan perceraiannya. Perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa sampai hari ini berarti semester pertama bulan Juni itu sekitar yang masuk itu sekitar 1.000 lebih. Lebihnya itu sekitar 1.010. Ini yang sudah diputuskan atau yang masih berproses juga? Sudah diputuskan. Faktor penyebabnya itu kebanyakan faktor ekonomi, terus perselingkuhan, ada sebagian KDRT juga ada masuk. Rata-rata mereka dari pekerjaan yang apa? Ibu rumah tangga atau wirausaha atau? Ibu rumah tangga ada, terus dari pabrik-pabrik, karyawan swasta juga banyak. Ada sebagian juga PNS juga ada sebagian PNS. Di saat angka perceraian tengah tinggi, angka permohonan dispensasi kawin untuk usia di bawah 19 tahun juga naik. Di semester pertama ini ada 74 warga mengajukan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, Kejaksaan Negeri Karanganyar kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Madania Karanganyar. Tersangka berinisial S merupakan pejabat di salah satu dinas di Karanganyar.
Sunarto langsung ditahan setelah diperiksa Kejaksaan Negeri Karanganyar pada Selasa malam. Sunarto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk sementara dititipkan ke Polres Karanganyar. Sunarto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Madaniah, Karanganyar. Ia terbukti menggunakan wewenangnya dalam proses lelang pembangunan proyek saat menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2020. Namun ketika disinggung peran Sunarto, pihak Kejari enggan menjawab. Mereka akan mengungkapnya di persidangan nanti. Saya menetapkan satu orang tersangka nama S itu dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan Masjid Agung. Saat pemeriksaan saksi, kita menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan statusnya menjadi tersangka, dan untuk hari ini kita tahan. Dalam kasus korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Madaniah, Kejari sudah menetapkan 5 tersangka. 4 diantaranya merupakan pihak swasta dan 1 orang merupakan ASN. Untuk informasi, masjid yang diresmikan era Presiden Jokowi dibangun pada tahun 2019-2021 dengan dana senilai 101 miliar rupiah yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Karanganyar. Hari Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Masalah banjirop di Demak tak kunjung teratasi. Pemasangan belasan pompa air pun tak mampu atasi genangan air di jalur Pantura. Dibutuhkan solusi jangka panjang berupa pembangunan kolam retensi. Genangan air di Jalan Pantura Demak Semarang ini seolah tak pernah surut. Setiap hari warga desa Sriwulan, Kecamatan Sayung Demak harus berurusan dengan kondisi ini. Kondisi ini tak hanya merusak jalan, tetapi membuat jalan jadi lebih licin sehingga membahayakan pengendara terutama motor. Komisi D DPRD Jawa Tengah meminta agar ada solusi jangka panjang untuk mengatasi banjirop, seperti pembangunan kolam retensi di wilayah pesisir. Selain itu, untuk penanganan jangka pendek, Pemda diminta untuk menormalisasi Sungai Dompo Sayung. Kita minta agar dari Direktorat Sungai dan Pantai melalui BPWS ya, itu melakukan normalisasi sungai, minimal 2 sungai, Sungai Dombo dan Sungai Sayung, agar di dalam Dinas Pusdataru ini melakukan pompanisasi itu bisa lancar. Tidak balik lagi airnya, percuma di pompa kemudian menghabiskan BBM yang sedemikian banyak, tapi airnya muter saja di situ, tidak ada pengurangan. Kemarin diinformasikan kolam retensi itu ada 2, ada yang di Sriwulan, ada yang di daerah Genok ya, Terboyo. Nah, yang Terboyo ini hampir jadi, kalau yang di Sriwulan ini memang belum. Saat ini Pemprov baru mengerahkan pompanisasi di wilayah Sayung Demak. Sayangnya tindakan itu juga belum maksimal meski 14 pompa telah dikerahkan. Padahal biaya operasional untuk mengarahkan pompa air ini tentu tak sedikit. Kita sudah melakukan pompanisasi ini sudah ada kalau sebulan lebih, sudah lebih. Bahkan terakhir kita juga minta lagi, kita dapat tambahan alokasi anggaran juga dari PTT. Yang harapannya nanti alokasi ini bisa juga kita gunakan untuk kelangsungan melakukan pompanisasi. Kita kan masih butuh BBM yang selalu kita keluarkan setiap hari, setiap saat. Ada pompa, ada BBM. Nah, tentunya dengan kondisi ini, ya apa yang kita lakukan ini sebenarnya hanya untuk bagaimana kita mempertahankan wilayah di Sayung ini jangan sampai terendam lebih banyak lagi. Intinya seperti itu. Jadi intinya kita melakukan upaya-upaya yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum di sini. Tetapi sih secara keseluruhan ini memang belum bisa menyelesaikan permasalahan rob di sini. 2 kolam retensi yang hendak dibangun berada di Terboyo, Kota Semarang, dan Sriwulan, Demak. Ukuran masing-masing kolam 189 hektare yang bisa menampung 6 juta kubik air dan 28 hektare yang bisa menampung 1 juta kubik air. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak.